Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Yang saya hormati mahasiswa PGMI yang sedang melaksanakan asistensi mengajar di sekolah atau di MI. Semoga tetap semangat dan dalam keadaan sehat, atau yang sakit semoga segera sembuh. Amin. Oke, untuk perkuliahan hari ini secara rutin saya akan memberikan video-video terkait tentang apa itu pengembangan kurikulum yang ada di MI ya, dengan melihat buku dan membaca buku dari yang di awal saya sudah bagikan, yaitu kurikulum desain dan development, yaitu dari Dr. J. Tanafati. Oke, ini singkat saja. Yang pertama, ini kalau yang kemarin saya bagikan isinya itu ada berapa ini? Ada 10 ya, mulai dari the nature of curriculum sampai dengan change and innovation in curriculum. Nah, itu bagaimana nanti ya di awal ya sampai akhir, nanti secara berkala saya akan berikan video terkait tentang ringkasan atau ulasan dari buku yang ada. Kalau mas-mas dan mbak-mbaknya melihat dari buku yang ada, ini coba saya akan melihatkan ini. Nah, ini dari buku yang ada ini cukup banyak, ada 222. Nah, nanti secara singkat saja ini akan saya jelaskan di dalam video yang akan mas-mas dan mbak-mbaknya ini lihat. Oke. Nah, seperti ini yang pertama. Oh, sebentar. Oke, ini yang pertama sesuai ya, bahwa yang pertama unit 1, the nature of curriculum. Nah, isinya itu apa? Yang pertama tentang definisi ya, tentang perspektif dan tentang prinsip-prinsip dalam kurikulum. Nah, ini unit pertama saya sesuaikan dengan yang ada di daftar isi. Nah, ini ada 3. Kemudian kalau objektif ini berkaitan tentang tujuan atau goals yang harus ya ketika sampean membaca buku atau menyimak dari video yang saya berikan. Nah, kurang lebih insyaallah secara objektif itu sampean dapat yang pertama mendefinisikan apa itu kurikulum, yang kedua explain kurikulum perspektif, bagaimana menerangkan sudut pandang dari kurikulum, yang ketiga tentang bagaimana sampean mendiskusikan terkait tentang prinsipil of kurikulum ya. Oke, yang pertama ini meaning of kurikulum itu artinya adalah apa sih maksud dari kurikulum itu ya. Kalau dibaca di sini bahwa kurikulum itu istilahnya itu kayak lintasan pacu. Nah, kalau sampean melihat di gambar sebelah kanan, nah kurang lebih seperti itu. Jadi kayak lintasan pacu atau lintasan orang lari atletik ya. Kalau di stadion kadang pinggirnya itu kan ada merahnya, kemudian ada kayak lintasannya. Nah, itu yang dulu itu disebut dengan kurikulum ya. Ya lintasan pacu, seseorang berlari untuk mencapai satu tujuan. Accordingly atau dengan demikian, kurikulum adalah program ya, suatu program ini kan tahapan-tahapan pengajaran dan pendidikan yang dengannya para siswa itu mencapai suatu tujuan, mencapai cita-cita, kemudian mencapai ya tujuan dari hidup mereka ya. Kemudian kurikulum adalah kurikulum yang mulai tujuannya pendidikan sekolah menerima berbagai ekspresi konkret ya. Ini ya, semisal Word ini kurikulum Latin, running dan sebagainya, itu kurang lebih saya sesuaikan dengan yang ada di buku. Nah, kalau Anda lihat di buku seperti ini. Nah, ini ada. Nah, ini.
ya Latin, ya running course Skotlandia 1963 dan sebagainya, sampai di plan for learning study. Oke, kita masuk di definisi kurikulum. Nah, apa itu kurikulum? Nah, secara definisi itu kurikulum kalau menurut Arthur Cunningham bahwa kurikulum is a tool in the hand of an artist dalam kurung teacher to mold his material atau pupils itu murid ya, murid-murid ya, kemudian according to his ideal objective in his studio atau sekolah. Jadi kurikulum itu alat ya, alat dari di tangan seorang guru ya, sampean guru untuk membentuk murid ya sesuai dengan cita-cita ya cita-cita yang sudah dirumuskan ya yang itu implementasinya ada di dalam sekolah ya. Kemudian kalau yang di bawahnya kurikulum is that which the pupil is taught. It involves more than the act of learning and with study. It involves a co-production, achievement, exertion, and activity. Jadi kurikulum itu apa sih yang diajarkan ke murid ya, which and the pupil is taught. Kemudian kurikulum itu melibatkan lebih dari sekedar tindakan, kemudian with study itu kayak tenang ya. Kemudian kurikulum juga melibatkan pekerjaan, produksi, kemudian latihan dan aktivitas. Jadi kurikulum ini muatannya itu banyak sekali, apa yang harus dilakukan, kemudian yaitu ya apa yang harus dilakukan itu harus sudah ada di dalam kurikulum. Karena kalau ada sesuatu yang kurang itu ya bisa jadi bukan termasuk kurikulum. Oke, kalau contohnya kita lihat contohnya kalau di sekolah ini saya sesuaikan dengan buku The Head of a Village School decided to change the school timetable. The new timetable is shown below. Study in and answer the question that follow it. Nah, ini see the school timetable on the following page ya. Anda lihat itu kan ada school timetable ya. Itu ya jadwal sekolah. Nah, itu kurang lebih sama apa sih yang dimaksud di dalam kurikulum itu. Kalau di dalam sekolah Anda pasti mendapat standar isi. Standar isi itu isinya adalah capaian pembelajaran, nanti yang akan sampean kembangkan ke dalam tujuan pembelajaran, ATB sampai itu nanti materinya sampean resource-nya itu dari beberapa buku. Nah, itu yang ada di dalam school timetable. Oke, masing-masing mapel punya tujuan sendiri, otomatis dia punya materi dan kurikulum sendiri. Oke, nah ini ada kurikulum perspektif ini kok banyak sekali ya, ada 6. Nah, nanti yang yang ini principle of curriculum itu juga ada banyak, ini ada 16. Nah, ini saya terangkan sedikit ya tentang satu persatu karena yang ada di buku itu juga berlembar-lembar ya. Nah, ini saya rangkai saja dalam tabel ya. Yang pertama, kurikulum perspektif itu konsepnya yang pertama kurikulum sebagai plan, sebagai rencana, bahwa dalam secara deskripsi ini kurikulum ini sebagai rencana pembelajaran yang terstruktur dan mencapai tujuan pada pendidikan tertentu ya. Saya kira nggak asing ya kalau kita contohnya sampean harus membuat CP. Kalau sekarang kan modul ajar ya, modul ajar. Kalau dulu RPP, sebelum RPP ada silabus. Ya, yang di dalamnya RPP itu ada tujuan, materi, metode penilaian sampai LKPD dan sebagainya. Sama sih dengan modul ajar ya. Kurang lebih sama. Kemudian kurikulum as experience-nya. Jadi kurikulum itu sebagai pengalaman belajar nyata ya, fakta
yang dialami siswa dalam lingkungan sekolah. Kalau contohnya ya kegiatan proyek sosial, atau kalau dulu itu ada Pak Galih ya, ada 30 hari mencari cinta. Nah, kurang lebih itu ya, bahwa kurikulum sebagai kurikulum experience. Kemudian kurikulum sebagai and objektif itu kurikulum ya berfokusnya pada tujuan ya. Objektif itu tujuan pembelajaran yang spesifik dan terukur. Mbak-mbak dan mas-masnya ketika di asistensi mengajar untuk membuat modul ajar ya, yang umumnya simpelnya itu kan di dalam TP ya, atau ATP itu namanya ada, ketika merumuskan sebuah tujuan pembelajaran ada ABCD ya, ya ABCD seputar behavior, kemudian kondisi sampai dengan degree. Kalau degree itu bagaimana kita mengukur ya. Nah, kalau ada di dalam perkuliahan pendidikan tinggi, setiap dosen itu pasti mempunyai JPMK di dalam RPS ya. Nah, itu salah satu dari kurikulum objektif ya, bahwa kurikulum itu terukur. Oke, lanjut. Kemudian kurikulum as a product. Ini kurikulum dipandang sebagai hasil akhir dari sebuah kompetensi atau output siswa yang di dalamnya itu ada evaluasi, hasil belajar berbasis capaian, keterampilan tertentu dan sebagainya. Itu kurikulum sebagai produk. Kemudian nomor 5, kurikulum sebagai sebuah proses ya. Nah, kurikulum ya sebagai sebuah proses itu ya proses pengembangan yang dinamis ya, dinamik. Jadi selalu berkembang kemudian dan berkelanjutan melalui beberapa tahapan tertentu ya. Ya Pak, example-nya sebagai contoh, sampean dulu ada KBK, dulu juga ada KTSP ya 2006, kemudian ada K13 ya 2013 itu, kemudian ada kemarin kurikulum merdeka nggak salah ya. Nah, itu bahwa kurikulum sebuah proses dalam untuk ya secara dinamis ya harus berkembang. Makanya ada yang bilang ganti menteri ganti kurikulum ya. Ya monggo itu kan, tapi pasti ya itu bagus sih menurut saya. Kenapa? Karena memang yang pasti pergantian kurikulum itu pijakannya pasti dari kurikulum lama, nggak mungkin dia yang baru lagi. Semisal sekarang Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah ya, Prof. Abdul Mukti ya kalau nggak salah, itu ada konsep deep learning. Deep learning ternyata juga sama, itu sejalan ya, continue dengan kurikulum merdeka. Kemudian yang keenam, kurikulum sebagai subject matter itu ya kurikulum berisi kumpulan ini ya, mapel mata pelajaran yang harus dikuasai. Kalau kita lihat ya ini yang harus sampai kuasai, misalkan Skumtemable apa aja nih. Kalau Senin ada matematika, bahasa Inggris, kemudian lokal, bahasa Inggris lokal, English Indonesian ya. Kemudian ada social study itu IPS, musik, RME, ini apa? Kurang tahu saya ya. Oke, ya kita lanjut kepada Principle of Curriculum. Nah, Principle of Curriculum ini ada banyak sekali ya, ini. Ada 16. Jadi ya ini saya baca aja, ini kalau saya terangkan satu persatu mungkin banyak ya. Oke, yang pertama tentang sebenarnya prinsip itu kan yang memberikan arah ya. Jadi orang nggak punya prinsip itu kan biasanya orang nggak punya arah.
Nah, di dalam kurikulum itu punya prinsip ya. Yang pertama, berpusat pada anak ya. Child centeredness. Itu kurikulum focus of the needs, interest and development of learner. Kurikulum itu dirancang sesuai dengan on the needs ya, kebutuhan, kemudian interest itu minat, dan pengembangan peserta didik. Peserta didik ya learners ya, murid-murid lah ya. Kemudian contohnya ya memberikan proyek, membuat poster, peta atau video dan sebagainya. Kemudian ada di prinsipnya sama dengan yang di buku, itu aktivitas center, itu bagaimana kurikulum harus juga berprinsip pada menekankan pada kegiatan nyata siswa dalam belajar praktek. Kemudian berbasis lingkungan. Nah, ini nanti contohnya sampean baca sendiri ya, bahasa Inggris, nggak apa-apa, nanti diterjemahkan sendiri. Misalkan environment centeredness ini bagaimana kurikulum ini memperhatikan lingkungan lingkungan fisik ya. Ya, lingkungan fisik sama sosial ya. Kalau fisik berkaitan tentang pohon-pohon ya. Kemudian lingkungan, sungai dan sebagainya. Kalau sosial ya bagaimana sampean itu berkomunikasi dengan dengan orang, dengan masyarakat. Kemudian nomor 4, understanding human relationship, itu development student ability to maintain harmonious social relationship. Itu mengembangkan kemampuan dalam menjaga kemampuan to maintain hubungan sosial yang harmonius. Oke. Nah, ini bisa bermain peran di dalam menyelesaikan konflik. Oke, selanjutnya nomor 5, komunikasi center. Itu ini bagaimana memanfaatkan potensi dan sumber daya masyarakat sebagai bagian dari learning material. Bagaimana ini cocoknya kurmer ini. Memanfaatkan potensi ya. Kadang kalau di TK, di SD, ayo kita kunjungan ke pemadam kebakaran. Lu ngapain di sana ya? Kita belajar dari Pak pemadam kebakaran, kok sampai Pak tukang bakar, Pak pemadam kebakaran di dalam bagaimana secara action itu dia bertindak satset di dalam memadamkan api. Atau bisa juga daripada sana akomodasinya mahal, contohnya inviting community leaders, mengundang tokoh masyarakat ya untuk ke sekolah untuk nge-share ya apa sih terkait tentang budaya ini contohnya. Kemudian ada juga prinsip kurikulum nomor 6 ya, tentang korelasi atau keterkaitan. Ini bagaimana menghubungkan materi dengan kehidupan sehari-hari. Itu kurikulum. Nah, mumpung AM ya, kurang lebih juga sama. Kemudian ada interest, itu terkait dengan minat, bagaimana kurikulum ya didesain harus sesuai dengan minat dan motivasi siswa. Sebenarnya ini nomor 7 ini ada pengembangannya ya. Pengembangannya ada saat ini pembelajaran diferensiasi. Pembelajaran yang berbeda ya satu dengan yang lainnya. Bagaimana perlakuan dari satu, dua atau beberapa murid itu harus berbeda karena minat atau interest dari murid itu juga berbeda. Yang nomor 8, individual difference, itu kurikulum ini mengakomodasi ya ini ya. Ini sama ini. Perbedaan individu satu dengan yang lainnya. Tapi nggak hanya minat ya, tetap ada juga kemampuan ya. Apalagi ability, kemampuan, juga karakter atau karakter belajar. Nomor 9, utility itu kegunaan. Kegunaan itu
ensuring that material and learning experience and useful and applicable in student life. Itu kurikulum berjenjang, eh, materi harus apa? Harus memiliki manfaat nyata bagi kehidupan siswa. Nomor 10, apa ini? Fulfilling the needs of higher class. Lebih ke sustainable ya. Jadi struktur of the curriculum progressive to prepare for high, ya berkelanjutan ya. Kurikulum harus yang sampean pelajari ya, sampean ajarkan di kelas 4 itu harus menjadi pijakan untuk di kelas 5. Nah, di dalam perkuliahan biasanya ada mata kuliah prasyarat. Misalkan IPS 2. Silakan mengikuti IPS 2 tapi syaratnya harus ikut IPS 1. Juga IPA 1, IPA 2 seperti itu. Jadi nggak bisa lah ikut 2 dulu sebelum sampean belajar di IPA 1. Oke, ini ada 16. Yang terakhir ya 11 ini forward looking ya, looking pandangan ke depan itu bagaimana siswa itu di dalam kurikulum itu dibekali berbagai keterampilan yang ada ya. Misalkan keterampilan sosial di masa depan itu keterampilan apa yang harus dimiliki ya. Contohnya desain future village project using environmentally friendly teknologi. Misalnya proyek mendesain desa masa depan ya, smart. Saya kan ono smart city ya. Mungkin ada smart village ya, Korea Toiba itu. Ya, tapi yang ramah lingkungan ya, smart. Ya Korea Toiba itu, konsep Korea Toiba itu kalau diartikan ya proyek apa desain desa yang ramah lingkungan, ramah teknologi, ya ramah semuanya ya. Kemudian nomor 12 available of time and resource. Nah, disusun kurikulum itu prinsipnya juga disusun menyesuaikan waktu, fasilitas sekolah yang tersedia. Kadang ya mau nggak mau memang sekolah itu harus menyediakan fasilitas ya untuk siswanya. Misalnya penggaris, saya kan ya sudah ada ya harus ada itu. Kalau nggak ada ya apa ya nggak disebut sekolah itu. Ya masa penggaris saja nggak punya ya. Kemudian 13 fleksibilitas ya. Flexibility kurikulum ini harus fleksibel sesuai dengan perkembangan zaman ya. Lebih ke material learningnya itu ya kalau di dalam IPS masyarakat dulu kan masyarakat itu sekumpulan orang yang saling berkomunikasi satu dengan yang lainnya. Sekarang masyarakat ada namanya netizen, masyarakat digital ya. Karena entitas satu dengan yang lainnya nggak tahu ya, itu akun-akunnya tetapi dia itu saling berhubungan satu dengan yang lain. Meskipun itu robot ya, yang penting ya kalau robot bisa terdeteksi sih di dalam media sosial. Nah, itu intinya harus fleksibel ya dengan situation, dengan situasi atau zaman. Kemudian nomor 14 consultation with teacher. Ya konsultasi dengan guru. Ya pasti di dalam kurikulum harus ada ya guru memainkan subjek utama di dalam memainkan kurikulum itu. Memainkan ya dalam mengajarkan, mengimplementasikan dan sebagainya. Kalau di sini involve teacher in curriculum development and evaluasi. Jadi ada MGMP ya, memang guru itu wajib MGMP itu apa majelis apa musyawarah itu, musyawarah guru mata pelajaran. Itu pasti ada itu. Kalau di MI SD ada Pokja. Nah, itu Pokja itu pasti ada. Kemudian
waktu ya, leisure. Leisure itu waktu, preparing student to use their free time productively. Jadi kurikulum ini, student apa ya, kurikulum ini membantu siswa ya dalam memanfaatkan ya waktu-waktu luang ya, biar waktu itu menjadi produktif. Misalkan contohnya organizing arts and sport activities as part of student development. Nah, menyelenggarakan kegiatan misalkan seni, olahraga sebagai pengembangan diri. Yang terakhir ini ya, bukan conversation ya, conservation itu conservation itu pelestarian itu preserving cultural and historical values within the curriculum. Kurikulum ini ya menjaga ya, konservasi itu ya nggak hanya menjaga lingkungan ya, tetapi konservasi itu kan artinya melestarikan, ya nggak melestarikan lingkungan, ekologi itu bukan ya, tetapi juga ya di dalamnya ada juga preserving cultural ya, budaya, historical ya, konservasi juga dari nilai-nilai sejarah ya, yang harus ada di dalam kurikulum. Makanya ada muatan lokal, bahasa Jawa, bahasa Banjar atau bahasa yang lainnya, juga ada nilai-nilai yang harus dikembangkan di dalam sekolah, di dalam kurikulum itu, yang memang ada tempatnya ya, ada tempat untuk conservation cultural historical values dan tradisi-tradisi yang lainnya, itu harus ada. Oke, saya kira cukup ya. Di sini sudah 27, hampir setengah jam. Nanti kita akan ada video-video selanjutnya terkait tentang bahasan dari pengembangan kurikulum ya. Nah, nanti silahkan disimak saja untuk ya mengisi ya waktu di dalam kesibukan asistensi mengajar ya. Semoga kita tetap diberi keberkahan dan kesehatan di dalam melaksanakan amalan-amalan kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafarat majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.